Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan, kami informasikan bahwa pesantren kami yang bernama Al-Islami Nurul Anwar tahun 2023 sudah siap menerima santri baru atau pindahan dari sekolah lain. Pesantren kami adalah pesantren yang izinnya lengkap dari tingkat ula, wusta, dan ulyah, atau kalau di luar namanya SD, SMP, SMA, atau ibtidaiyah, sanawiyah, atau aliyah. Pesantren yang mempunyai ijazah resmi yang diresmikan oleh pemerintah, dan ijazahnya bisa digunakan untuk sekolah kemanapun juga, termasuk kuliah atau ingin jadi polisi, tentara, dan lain sebagainya. Siapa tahu ada yang ingin sekolah di pesantren kami, maka insya Allah kami siap menerima pendaftaran 2023. Kemudian yang kedua, kami membuka layanan travel umrah. Ada travel Ana dan travel An-Nur Mutmainnah. Keberangkatan dimulai dari bulan Februari. Harganya yang paling murah adalah 26 juta starting Surabaya. 9 hari pesawat Lion Air, hotelnya bintang 3 atau bintang 4. Siapa yang kepingin berangkat di bulan Februari atau bulan Maret, maka bisa mendaftarkan dengan harga 26 juta rupiah 9 hari, dan 29 juta rupiah dengan 12 hari. Atau kepingin yang mewah, pesawatnya Garuda atau Saudi Arabia atau Batik Air dengan hotel bintang 5, maka harganya pun juga mahal, ya di atas 30-an semua. Di atas 30-an semua. Ibarat kata ada uang, ada barang. Siapa tahu ada yang berminat, maka insya Allah kami siap untuk menyalurkan niat Bapak Ibu semuanya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah, amin. Kita masih membahas kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Pada pertemuan yang lalu kita membahas di dalam surah Al-Qasas ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin." Dan kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi akan bumi ini. Para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan orang-orang yang tertindas itu adalah kalangan Bani Israel. Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, Bani Israel atau keturunan anak Nabi Yakub itu berada di negara Mesir, dan hampir rata-rata mereka dijadikan budak oleh Firaun. dan mereka mempunyai tempat sendiri karena jumlahnya itu lebih daripada 70.000
Bani Israel pada saat itu. Mereka punya camp sendiri, punya perkampungan sendiri, dan disitulah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengangkat derajatnya orang-orang Bani Israel yang pada saat itu ditindas oleh Fir'aun, karena Fir'aun ini adalah orang Mesir yang berbangsa Kipti, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran Fir'aun benar-benar menjadi kenyataan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. Seperti yang kita sebutkan kemarin ya, Fir'aun bermimpi dia bermimpi seakan-akan dia melihat api bergejolak, api yang besar mendekat kepadanya dari Baitul Maqdis. Lalu api itu membakar istana dan lambang-lambang kerajaan Mesir dan semua komunitas bangsa Kipti, bangsa negara Mesir. Namun dalam mimpinya itu api itu tidak membakar, tidak membahayakan komunitas orang-orang Israel. Yang diserang hanyalah orang-orang Kipti, yakni orang Mesir, dan juga Fir'aun dan kerajaan yang ada di kota Mesir pada saat itu. Kemudian Fir'aun pun terbangun dan menceritakan mimpi itu kepada paranormalnya, dan mereka pun paranormal itu mentakbirkan mimpinya Fir'aun bahwa akan lahir seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang nanti akan menghancurkan kerajaan Fir'aun dan juga serta bala tentaranya. Nah, itu yang menjadikan kekhawatiran Fir'aun. Lalu Fir'aun pun nanti menginstruksikan semua anak laki-laki yang lahir di negara Mesir dari bangsa Bani Israel itu wajib dibunuh dari kalangan Bani Israel, karena ahli nujumnya, paranormalnya mengatakan itu anak akan lahir dari kalangan Bani Israel, bukan dari kalangan bangsa Kipti. Oleh karena itu setiap ada anak laki-laki yang lahir ke muka bumi dari kalangan Bani Israel, yang kita sebutkan tadi kurang lebih ada lebih daripada 70.000 manusia dari kalangan Bani Israel, apabila mereka mempunyai anak yang baru lahir itu laki-laki, langsung dibunuh oleh Fir'aun. Saking kekhawatirnya Fir'aun dengan mimpi yang dia alami, dan mimpi itu akan jadi kenyataan. Kami Allah akan menjadikan orang-orang yang tertindas itu lambat laun bergeliat bangkit dan akhirnya menjadi kuat serta berkuasa, lalu menjadikan keperkasaan yang sewenang-wenang dan tidak menjadi lemah dan terhina. Yang kemarin Fir'aun sewenang-wenang, kemudian lambat laun dari kalangan Bani Israel ini pun berani menentang Fir'aun itu. Semua itu akan terjadi menjadi kenyataan bagi Bani Israel. Tapi nanti pada saat Nabi Allah Musa sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Panjang ya ceritanya, panjang kisah Nabi Musa ini. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf 137. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa awrathna al-qauma alladhina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibiha allati barakna fiha
وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah tertindas itu, yakni kaum Bani Israel, negeri-negeri bagian timur bumi dan bahagian baratnya yang telah kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat oleh Firaun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun oleh mereka. Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan, dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah, dan kesenangan-kesenangan yang mereka menikmatinya. Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberi tangguh. Dan sesungguhnya telah kami selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan, dari azab, dari siksaan Fir'aun. Sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 58-59, wa kunuzin wa maqamin karim kadzalika wa auratsnaha Bani Israil. Dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia, demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada kalangan Bani Israel. Fir'aun benar-benar melakukan tindakan yang sangat brutal agar jangan sampai muncul seorang anak laki-laki yang nanti diberi nama Musa, sebagaimana yang diinformasikan, yang diberitakan oleh ahlu kitab. Karenanya ia membentuk tim yang ditugaskan untuk menyusun, untuk mendata setiap wanita yang mengandung dan menunggu kelahirannya. Jika wanita hamil itu melahirkan anak laki-laki, maka langsung dibunuhnya saat itu juga. Jadi ada tim eksekusi nih ya, tim untuk mendata warga, sampai nanti tim eksekusi. Jadi dari perempuan itu hamil sudah ketahuan itu siapa yang hamil, siapa yang tidak, dilihat oleh pemerintahan Fir'aun pada saat itu. Ya tadi, cuman ini hanya di kalangan Bani Israel. Tertindaslah orang-orang Israel sampai mereka punya anak bayi laki-laki langsung dibunuh, tidak ada urusan. Biar menangis air mata darah, ibunya itu dan bapaknya Fir'aun dan bala tentaranya nggak pernah kasihan. Menurut kisah ahlul kitab Israiliyat, bahwa Fir'aun memerintahkan membunuh setiap anak laki-laki adalah untuk memperlemah Bani Israel, sehingga ketika mereka menyerang dan hendak merebut kekuasaannya, dapat dengan mudah ia mengumpasnya. Mengenai pendapat ini masih terdapat pandangan dan bahkan merupakan pendapat yang batil. Hanya saja perintah pembunuhan terhadap anak laki-laki itu terjadi setelah diutusnya Musa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ja'ahum bil haqqi min 'indina qalu qatulu abna'al ladina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal." Maka tatkala Nabi Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak orang yang beriman bersama dengan dia, dan biarkanlah hidup wanita-wanita mereka, dan tipu daya orang-orang kafir itu tak lain hanyalah sia-sia belaka. Oleh sebab itu,
Bani Israel berkata kepada Nabi Musa sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf, qalu udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma jitana. Kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Firaun sebelum engkau datang kepada kami, dan sesudah engkau datang juga kami ditindasnya. Engkau saksikan sendiri penghinaan dan penindasan yang mereka lancarkan sebelum dan sesudah kedatanganmu, wahai Musa, dan sembari memberi motivasi dan semangat hidup. Nabi Musa mengingatkan mereka terhadap masa depan mereka dan kehidupan yang kelak yang mereka akan jalani. Nabi Musa berkata sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Al-A'raf 129, qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kaifa ta'malun. Nabi Musa menjawab, mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di muka buminya Allah, maka Allah akan melihat sebagaimana perbuatanmu. Hal ini merupakan seruan kepada mereka agar senantiasa bersyukur, baik ketika dalam keadaan senang maupun pada saat mengalami penderitaan. Dan yang benar adalah Fir'aun mengeluarkan perintah untuk membunuh setiap anak laki-laki lebih dahulu karena takut akan lahirnya Nabi Musa. Nah, jadi ada dua pendapat ya di sini. Jadi ketika Fir'aun bermimpi yang kita sebutkan tadi, mimpi api itu, lalu dia tanya kepada ahli nujumnya, sampai akhirnya ahli nujumnya mengatakan akan lahir dari kalangan Bani Israel yang ingin merebut kekuasaan Fir'aun dan menentukan Fir'aun. Dari sejak itu Fir'aun membunuh anak-anak laki-laki yang baru lahir. Cuma ada yang berpendapat adalah Fir'aun itu membunuh setelah Nabi Musa. Setelah Nabi Musa diutus menjadi Nabi dan Rasul. Ada yang demikian berpendapat. Alasannya adalah karena kalau membunuh setelah Nabi Musa diutus menjadi Nabi dan Rasul, tujuannya adalah supaya orang-orang Israel ini tidak bisa memberontak karena kehabisan stok anak-anak laki-laki. Wallahu alam, Allah saja yang Maha tahu. Cuman yang kita dengar sering adalah Fir'aun ini membunuh anak laki-laki. Dari Fir'aun bermimpi ya, sampai nanti akhirnya Fir'aun mendapatkan Nabi Musa yang larut di sungai ini. Nah, setelah itu tidak ada lagi pembunuhan anak laki-laki. Dan ini berjalan waktu yang sangat lama ya. Bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tapi bertahun-tahun pembunuhan anak bayi laki-laki itu. Bertahun-tahun. Sehingga stoknya anak laki-laki Bani Israel itu saat itu habis, menipis. Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, syariat zaman dulu, syariat Nabi Musa, kalangan Bani Israel, itu boleh menikah lebih daripada 4. Bahkan boleh menikah dengan mengumpulkan 2 saudara perempuan, alias memadu 2 adik kakak. Boleh. Zaman dulu. Menikah lebih dari 4 boleh. Mau 50, 100 boleh. Kenapa? Karena ya tadi kata ulama, karena stok laki-laki pada saat itu sangatlah menipis. Karena habis dibunuh oleh Fir'aun. Nah, tapi di dalam syariat kita, Nabi Muhammad SAW, seorang laki-laki itu boleh menikah dengan cara berpoligami sampai 4 istri saja. Berpoligami dikumpulkan semuanya dalam 4 istri. Bahkan ada di negara mana ya, ada luar negeri lah, bebuan negara tan ya. Itu saya ada mendengar di negara mereka itu stok laki-laki itu sangat menipis. Kenapa? Karena waktu perang itu banyak laki-laki yang mati. Jadi perempuan itu lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Dan saat itu pemerintahnya membolehkan untuk laki-laki menikah dengan 4 wanita. Bahkan dibiayai oleh pemerintah. Nikah gratis begitu.
Subhanallah, karena kebanyakan stok wanita pada saat itu. Dan memang di akhir zaman pun, akhir zaman ya, sebutkan dalam hadis bahwa jumlah perempuan itu lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Jumlah perempuan itu lebih banyak dari jumlah laki-laki. Tidak usahlah jauh-jauh, kita hitung saja di rumah kita, rumah tangga kita, kira-kira banyak perempuan kah yang di rumah itu banyak laki-laki? Coba kita hitung satu-satu di rumah kita, banyak laki-laki atau banyak perempuan di rumah kita itu? Hampir rata-rata rumah kita itu banyak dihuni oleh perempuan. Dan di akhir zaman dikatakan, dan ini akhir zaman, satu laki-laki banding 50 perempuan. Jadi jumlah perempuan lebih banyak, jumlahnya bandingannya satu laki-laki 50 perempuan. Bayangkan kalau seandainya seorang laki-laki itu hanya menikah dengan satu perempuan saja, masih ada 49 yang belum menikah. Dan itulah kasihan sama sekali perempuan-perempuan seperti itu. Sehingga apa akhirnya? Mereka menjadi naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, menjadi pelakor lah, atau menjadi inilah itulah dan sebagainya, kalau mereka tidak punya kuat iman. Dan karena jumlah perempuan itu memang lebih banyak daripada jumlah laki-laki, maka tidaklah heran Nabi mengatakan bahwa di neraka paling banyak penghuninya adalah perempuan. Karena memang dari segi jumlah perempuan memang lebih banyak, sehingga perempuan ya bolehlah dikatakan lebih banyak masuk neraka daripada jumlah laki-laki. Tapi Siti Aisyah mengatakan, bertanya kepada Nabi, ya Rasul, kenapa kok perempuan itu bisa masuk neraka? Nah, kalau menurut Nabi kasusnya itu perempuan banyak masuk neraka adalah karena perempuan itu kurang bersyukur kepada suaminya, tidak bersyukur dengan suaminya, alias berapapun dikasih sama suaminya selalu kurang dan kurang. Apalagi kalau persaingan hidup di tengah kota. Kalau seorang istri tidak kuat melihat tetangganya, sudah. Tetangganya beli perabotan baru, dia akan mendesak suaminya untuk beli juga perabotan baru. Suaminya tidak punya uang banyak, akhirnya ngerongrong dan seterusnya. Dan perempuan ini bisa jadi melawan kepada suaminya, atau naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, dia akan melakukan perselingkuhan kepada laki-laki lain yang dia mengharap dengan laki-laki itu bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kita kembali, ada dua versi pembantaian anak laki-laki itu di zaman Bani Israel. Ada dua versi. Yang pertama, dari saat Fir'aun itu bermimpi kehancuran negaranya, dari situ sudah ada pembantaian. Ada pembantaian anak laki-laki yang baru lahir. Sebagian berpendapat adalah setelah Nabi Musa diutus menjadi nabi dan rasul. Tujuannya adalah Fir'aun itu melakukan demikian supaya untuk mematahkan semangat orang-orang Israel, karena tidak ada lagi anak laki-laki, tidak ada lagi laki-laki. Jadi mereka tidak bisa berkutik kalau nggak ada laki-laki. Itu menurut Fir'aun. Baiklah ya, ada dua pendapat. Namun pendapat yang paling kuat adalah pembantaian anak laki-laki yang baru lahir itu dimulai dari saat Fir'aun itu bermimpi, lalu dia minta fatwa kepada ahli nujumnya, dari situ pembantaian. Jadi sebelum Nabi Musa diangkat menjadi nabi dan rasul. Itu yang sering kita dengar, dan begitulah ceritanya yang tersebar di antara kita. Dan para ulama mengatakan itulah pendapat yang lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan anak-anak dibantai setelah diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi Musa ya maksudnya. Baik, sementara penganut paham Qadariyah berkata, wahai raja perkasa yang tertipu, meski mempunyai banyak bala tentara yang kuat
dan kekuasaan yang sangat luas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung tidak dapat dikalahkan dan ditentang, seperti tidak dapat dihindari ketetapannya. Dia telah menetapkan ketetapan suatu kepastian bahwa anak laki-laki itu tidak dapat dihindarinya. Karena anak itu pula Fir'aun pun telah membunuh banyak jiwa yang tidak terhitung jumlahnya. Wahai Fir'aun, anak itu tidak lain berada di rumah dan tempat tidurmu sendiri. Ia tidak makan dan minum melainkan dari makanan dan minumanmu pula yang terdapat di tengah tinggalmu. Engkau sendiri yang mengangkat anak itu sebagai anak angkatmu, mendidik dan membesarkannya hingga akhirnya di tangannya pula kebinasaanmu dan dunia dan akhirat terletak, karena engkau telah menentang kebenaran yang dibawanya dan kamu telah mendustakan apa yang diwahyukan kepadanya. Yang demikian itu supaya engkau dan juga seluruh umat manusia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta langit dan bumi, akan melakukan apa saja yang dikehendakinya. Dialah yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa, tiada daya dan kekuatan melainkan dirinya, dan hanya miliknya Allah semata. Apa yang dikehendakinya tidak ada kekuatan manapun yang dapat mengalahkannya. Beberapa ahli tafsir menyebutkan bahwa penduduk Kipti pernah mengadukan kepada Fir'aun mengenai minimnya jumlah orang-orang Bani Israel akibat pembantaian dan pembinasaan terhadap anak-anak laki mereka, hingga mereka mengkhawatirkan akan punahnya komunitas kalangan Bani Israel itu ketika yang tua-tua sudah tiada. Para ahli tafsir juga menyebutkan bahwa Harun alaihissalam dilahirkan pada masa dibiarkannya kelahiran anak laki-laki, sedangkan Musa dilahirkan pada masa pembunuhan terhadap semua anak laki-laki yang dilahirkan. Hal itu menjadikan ibu Musa merasa takut sehingga ia sangat berhati-hati ketika hendak melahirkan anaknya Nabi Musa. Setelah melahirkan anaknya itu, ia mendapatkan ilham agar ia menaruh anaknya di dalam peti. Maka ia letakkan anak itu di dalam peti, lalu mengikatnya dengan tali. Kebetulan tempat tinggalnya tidak jauh dari sungai Nil. Setelah melahirkan anaknya Nabi Musa, ia masih sempat menyusuinya hingga setelah kondisi benar-benar sangat mengkhawatirkan, ia meletakkan anaknya itu ke dalam peti yang sudah dipersiapkan. Kemudian ia menghanyutkannya ke laut, tetapi ia masih tetap mengendalikan ujung tali yang mengikuti peti tersebut. Setelah yakin bahwa orang-orang Fir'aun pergi, maka ia kembali menarik peti itu ke tepian, sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 7-9. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Dan kami ilhamkan kepada mamanya Nabi Musa, susuilah dia. Dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Maka dipungutlah ia oleh kalangan Fir'aun, yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan berkatalah istri Fir'aun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita akan menjadikan dia sebagai anak angkat. Sedangkan mereka tiada menyadarinya. Wahyu yang dimaksud ayat tersebut berarti sebagian ilham dan petunjuk, sebagaimana Allah menyebutkan juga dalam Al-Quran surah An-Nahl 68-69. Wa auha rabbuka ila nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun
thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dzulula. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang lebah di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dengan tiap-tiap makan buah-buah, dengan bermacam makan buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Baik, nanti kita ulangin ya. Saya akan ceritakan sedikit ketika Nabi Musa itu lahir. Ada kisah Israiliyat. Jadi ketika mamanya Nabi Musa ini mengandung Nabi Musa, itu beliau menutupi kehamilannya, sehingga para tentara itu tidak ada yang tahu ketika mamanya Nabi Musa itu lagi hamil mengandung Nabi Musa. Sampai akhirnya lahirlah Nabi Musa. Nah, lahirlah Nabi Musa. Entah dari mana ada kabar. Ya, namanya ibarat kata sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Lalu kedengaranlah kabar bahwa Nabi Musa ini telah lahir. Ibunya Nabi Musa melahirkan seorang anak laki-laki ini, yang nanti diberikan Nabi Musa, namanya Musa. Maka bala tentara Fir'aun itu datang. Gimana ini? Lagi diwahyukan sama Allah untuk nyusuin dulu, baru lahir, suruh nyusuin dulu. Wallahu alam. Ada yang mengatakan sebelum dihanyutkan ke sungai, Nabi Musa itu dimasukkan ke dalam pembakaran roti. Kalau bahasa zaman sekarang namanya open, ya, open untuk pembakaran roti. Orang bikin bolu, nah ditaruh situ Nabi Musa dalam tungku pembakaran. Yang anehnya Nabi Musa tidak terbakar di tungku pembakaran itu. Ketika bala tentara Fir'aun datang untuk membunuh Musa yang kecil ini, mereka geledah rumahnya mamanya Nabi Musa, nggak mendapatkan Nabi Musa, dan mereka tidak terfikir untuk melihat ke dalam tungku pembakaran, ya karena memang apinya lagi membara. Rasanya kalau memang ditaruh seseorang di situ, ya pastilah terbakar. Tapi itulah salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa tidak terbakar. Lalu Allah ilhamkan kepada mamanya Nabi Musa untuk melarutkan Nabi Musa ini ke sungai ini. Tapi tidak langsung larut, melainkan dikasih tali dulu. Setelah memastikan bahwa tentara Fir'aun tidak kembali lagi, baru peti itu ditarik lagi sama mamanya. Dilihat apakah masih aman. Nah, lalu ringkas kata Nabi Musa pun dihanyutkan ke sungai Nil. Karena rumah mamanya ini dekat sungai Nil, ya kayak tepian Samarinda gitu. Dan mamanya Nabi Musa ini tidak hanya melepas begitu saja, tapi diikutin begitu. Nabi Musa ini diikutin. Kemana larinya peti ini? Tapi aneh bin ajaib, itulah kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala menghanyutkan peti Nabi Musa itu. Ternyata di tempat pemandian, ya, di tempat khususnya sungai yang ada di kerajaan Fir'aun. Larut di situ. Ya, di laut situ. Istrinya Fir'aun yang bernama Asyah ngelihat tuh. Diambillah anak tadi. Diambillah Nabi Musa tadi. Ketika Fir'aun ngelihat Nabi Musa ini, langsung mau dibunuh. Kata Siti Asyah, jangan dibunuh. Ini kan anak baik. Dia tidak tahu apa-apa, kenapa mesti dibunuh. Nah, Nabi Musa ini ketika lahir, begitu juga nabi-nabi yang lain, semua para nabi termasuk Nabi Musa diberikan kegantengan. Kalau anak bayi itu comel, anaknya comel. Ketika Fir'aun ngelihat Nabi Musa begitu, Allah hujamkan di dalam hatinya Fir'aun itu untuk cinta kepada Nabi Musa yang masih bayi. Sayang, cinta luar biasa, sehingga yang tadi Fir'aun mau marah, mau bunuh, nggak jadi membunuhnya.
Tapi tetap ada ingin membunuh. Itu karena khawatir. Jangan kata Fir'aun, jangan-jangan inilah anak yang nanti akan menghancurkan kerajaanku. Kata Siti Asia, bagaimana mungkin? Dia masih bayi. Tapi kata Siti Asia begini saja, kita tes ini. Ini ada bara api, ini ada kurma. Kalau seandainya anak ini memilih kurma, silakan dibunuh. Tapi kalau dia memilih bara api, jangan dibunuh. Nabi Musa pun dihadapkan di depannya dua, kurma dan bara api. Feelingnya Nabi Musa masih bayi itu ingin mengambil kurma. Ketika mau ngambil kurma, Jibril datang. Dialihkanlah tangannya Nabi Musa tadi ke bara api, langsung dimasukkan ke mulut. Dimasukkan ke dalam mulut. Nah, gara-gara bara api itulah lidahnya Nabi Musa agak pilat. Yang sering kita dengar kalau penceramah membaca doa sebelum berkhutbah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa kalau ingin pidato. Itu adalah doanya Nabi Musa ketika ingin berhadapan dengan Fir'aun. Kenapa? Karena Nabi Musa ini pilat lidahnya. Lidahnya pilat. Nah, ketika Siti Asia menunjukkan kepada suaminya Fir'aun, dia pilih bara api, jangan kau bunuh. Akhirnya Fir'aun pun tidak jadi membunuh Nabi Musa. Nah, tidak bisa membunuh Nabi Musa karena sudah perjanjian dengan Siti Asia. Lalu timbul kendala lagi. Apa kendalanya? Nabi Musa saat itu tidak mau minum, tidak mau nyusu, dengan siapapun tidak mau nyusu. Diadakan sayembara karena Firaun sudah kepulung sayang dengan Nabi Musa. Lalu diadakan sayembara siapa yang bisa menyusui Nabi Musa ini. Maka satu-satu perempuan datang, tidak ada satupun Nabi Musa mau menyusu dengan perempuan itu. Giliran mamanya Nabi Musa, maka akhirnya Nabi Musa mau. Nabi Musa mau menyusu dengan mamanya. Itu yang kita sebutkan tadi dalam Al-Quran. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kata Allah, jangan kau khawatir wahai mamanya Nabi Musa. Kami akan kembalikan Nabi Musa itu kepadamu, dan memang kami akan jadikan dia sebagai para rasul juga, kelompok para nabi dan rasul. Nah, akhirnya mamanya Nabi Musa ini menjadi perempuan yang menyusui Nabi Musa di dalam kerajaan. Cuman mamanya Nabi Musa nggak mau beritahu, ini anakku. Nah, kalau beritahu kacau nanti. Jadi akhirnya ya sudah nyusuin, mana dapat gaji, dapat uang, bisa ketemu dengan anak dan seterusnya, sampai akhirnya Nabi Musa ini pun menjadi dewasa. Dan dia menjadi anak angkatnya Fir'aun di kerajaan itu. Menjadi anak angkatnya Fir'aun. Kok bisa nanti akhirnya Nabi Musa jadi Nabi dan Rasul? Oh, ceritanya panjang. Ceritanya sangat panjang nanti. Insya Allah kita akan bahas. Nah, kembali ke tadi sedikit kepada Nabi Harun. Nabi Harun kok enggak sempat dibunuh? Nah, karena setelah Nabi Musa diangkat menjadi anak angkatnya Fir'aun, undang-undang pembantaian anak laki-laki itu dihapus. Dihapus. Fir'aun sendiri yang bikin undang-undang untuk membunuh semua anak laki-laki. Ternyata Fir'aun punya anak angkat laki-laki dan dia sendiri yang menghapusnya. Dan ternyata disitulah awal bencana daripada keruntuhan kerajaan Fir'aun. Nah, setelah itu Nabi Harun lahir, sehingga Nabi Harun tidak ada gangguan untuk dibantai oleh Fir'aun. Baik, nanti insya Allah kita sambung di kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya dan kita bisa mengambil hikmah pelajaran apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma inna nasta'udika hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumid-din فأرجعها إلينا كلما نحتاج إليها وجعلنا من العاملين بما علمتنا وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم